Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Renada Hotan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai lipid. Lipid berasal dari bahasa Yunani dari kata lipos yang berarti lemak. Lipid berarti senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen yang tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik. Lipid dibagi menjadi dua, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung dari tumbuh-tumbuhan seperti alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alami ini berasal dari gliserol dan asam-asam lemak tidak jenuh. Yang kedua, lipid hewani. Lipid hewani adalah lemak yang dikandung dari hewan-hewan seperti daging, ikan, telur, dan lain-lain. Fungsi lipid sendiri adalah sebagai sumber energi, yang kedua pelindung organ tubuh, dan yang ketiga sebagai sumber vitamin. Yang berikutnya struktur lipid. Struktur lipid dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan struktur kimia dan berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur kimia, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antar asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Yang kedua, berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triasilgliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol, 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Pada gambar ini, R1, R2, R3 yang dimaksud adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Tetapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis R1 sama dengan R2 sama dengan R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat disebut campuran. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti nama asam lemaknya. Penamaan dari lemak dan minyak sering diberikan sesuai dengan asam lemak pembentuknya. Berikut contoh penamaan dari lemak dan strukturnya. Berikutnya perbedaan lemak dan minyak. Lemak dan minyak juga dapat dibedakan dari sifat fisis dan kimia, yaitu dari asal pembentuk, asam lemak, esensial, dan bentuk dalam wujud kamar dan titik didihnya. Berikut perbedaan lemak dan minyak, juga contohnya dijelaskan pada tabel berikut ini. Pertama, perbedaan lemak dan minyak berdasarkan asal. Lemak berasal dari hewan, sedangkan minyak berasal dari tumbuhan. Yang kedua, asam lemaknya. Lemak memiliki sifat jenuh, sedangkan minyak memiliki sifat tidak jenuh. Yang kedua, esensial. Lemak bersifat non-esensial dan minyak bersifat esensial. Yang keempat, wujud kamar. Lemak padat sedangkan minyak cair. Yang kelima, titik didih. Lemak memiliki titik didih lebih tinggi, sedangkan minyak memiliki titik didih lebih rendah. Contoh dari lemak adalah mentega, keju, dan susu. Sedangkan contoh dari minyak adalah minyak kelapa dan minyak zaitun. Berikutnya jenis reaksi kimia pada lipid. Yang pertama, reaksi pembentukan hidrolisis. Reaksi pembentukan hidrolisis adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembuatan gliseril tripalmitin. Yang kedua, reaksi saponifikasi atau penyabunan.
Reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut. Sabun dibagi menjadi dua jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH. Contohnya, sabun cuci. Sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH. Contohnya sabun mandi dan sabun kali. Yang ketiga, reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Berikutnya reaksi turunan lipid. Senyawa lipid memiliki reaksi turunan yang terdiri atas fosfolipid dan steroid. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala atau fosfat dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofil atau sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispersinya, dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofob atau sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contoh dari fosfolipid antara lain fosfolipid bilayer atau membran sel, fosfatidilkolin atau lestin, fosfatidilethanolamine, dan fosfatidilserin. Yang kedua, steroid. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosteron. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.